dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarmu di hari liburan ini? Tetap ada sukacita? Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Kata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di masa libur Idul Fitri ini kami tetap merindu untuk bersaat teduh. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 5, ayat 1 sampai 10. Tema berkata benar. Mah, serem ya cerita tentang Ananias dan Safira. Mereka berbohong dan akhirnya mati, kata Didi. Iya, memang terdengar seram, tapi cerita itu mau mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak suka orang berbohong. Kita harus berkata benar dan jujur. Oke, Di? Oke, Mama. Siap. Adik-adik, apakah kalian masih ingat cerita Ananias dan Safira? Mari kita membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 10. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk,
mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Jemaat mula-mula hidup saling peduli. Ada yang menjual harta bendanya untuk dibagikan. Ananias dan Safira menjual tanahnya. Mereka berjanji mempersembahkan seluruh hasil penjualan tanah itu. Namun, mereka ingkar janji. Ketika Petrus bertanya kepada Safira tentang harga penjualan tanah, ia tidak berkata benar. Mereka pun mati karena kebohongan yang mereka lakukan. Adik-adik, jangan menjadi orang yang suka berbohong. Mari kita berkata benar dalam setiap keadaan. Tuhan menyukai orang yang berkata benar. Sebaliknya, Tuhan sedih jika orang berkata tidak benar. Mari berdoa. Tuhan Yesus, walaupun kami masih kecil, ajar kami untuk boleh berkata jujur dan melakukan hal yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yuk seperti lagu yang tadi kita naikkan, kita mau berkata jujur kepada semua orang, walaupun itu tidak menyenangkan atau mengecewakan, atau bahkan bisa membuat kita dimarahi atau dipukul atau dimusuhi. Tapi harus berkata jujur, berkata benar itu tidak sembarangan atau boleh iya boleh tidak, tapi itu dah wajib hukumnya. Harus. Yuk anak-anak Tuhan, mari kita semua kata jujur, karena Tuhan Yesus mengajar kita dan menolong kita untuk bisa berlaku jujur. Amin.